لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة Shine your mercy like the sun and be gracious as the earth. Let your kindness come like rain that cares not whom it falls upon. And let ocean deep your wisdom be, your heart a lantern spreading peace. Give yourself in love of him. Be like Al-Habib. Seiring dengan terbitnya fajar mentari, kami tak pernah lelah memikul risalah ilahi. Kami jelajahi Nusantara, mengetuk pintu-pintu masjid, membersamai para jamaah Jum'ah, menyibak segala peristiwa yang syarat dengan polusi kemunafikan yang beredar telanjang bulat di depan mata. Jari jemari kami terus mengalir merekam semua peristiwa. Kami hadirkan solusi cemerlang yang bersumber dari ideologi Islam kafah dalam sebuah media buletin dakwah kafah yang terbit setiap hari Jumat. Sebuah buletin yang inspiratif, ideologis, mengupas berbagai persoalan dari sudut pandang Islam, menambah romansa keberkahan di hari Jumat Anda. Selamat menyaksikan bedah buletin dakwah kafah bersama saya Indra Fahrudin, Direktur Rumah Inspirasi Perubahan, hanya di YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du, alhamdulillah kaum muslimin, pemirsa YouTube channel Rumah Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kembali di Jumat sore 16 Rabiul Awal 1446 Hijriah bertepatan dengan 20 September 2024, kita bertemu kembali di bedah buletin dakwah kafah. Alhamdulillah, buletin dakwah kafah yang sama-sama akan kita kupas di Jumat sore ini sudah masuk di edisi 361. Di antara para pemirsa mungkin sudah ada yang membaca buletin ini tadi pada saat dibagikan di masjid-masjid pada saat melaksanakan sholat Jumat. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita akan sama-sama kupas dan akan kita share ya, secara luas berkenaan dengan buletin dakwah kafah
361 ini, karena topiknya sangat aktual berkaitan dengan situasi, khususnya adalah kita berada di bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal berarti adalah bulan momentum kelahiran Nabi kita yang sangat kita cintai, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kuliah tindak wakafah di 361 mengambil topik mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sepenuh hati. Masya Allah. Ada dua kata kunci di sini, mencintai Nabi dengan sepenuh hati. Ya. Dan Alhamdulillah, waktu terus berjalan, kita sekarang ini sudah berada di bulan Rabiul Awal. Tadi sudah Fakir sampaikan dan sudah jamak diketahui di tengah-tengah masyarakat, bulan ini adalah bulan momentum kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan memang seperti biasa, khususnya di negeri Muslim terbesar ini, peringatan hari kelahiran atau Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begitu sangat ramai diselenggarakan, diperingati oleh kaum muslimin di berbagai tempat dengan penuh kegembiraan, ya, khususnya di malam 12 Rabiul Awal beberapa hari yang lalu gitu ya. Dan tentu kegembiraan ini tentu sesuatu yang memang sangat wajar, dan memang kita harus bergembira ya dengan kelahirannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang Rasulullah SAW ini adalah nikmat yang paling agung bagi umat ini. Tidak ada peristiwa-peristiwa besar yang mengiringi kehidupan beliau kalau beliau Rasulullah SAW itu tidak dilahirkan, tidak diturunkan di muka bumi ini. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Ali Imran ayat 164, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Masya Allah. Jadi sungguh Allah telah memberi kaum mukmin, orang-orang yang beriman ini adalah karunia ketika Allah mengutus seorang rasul, yaitu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Apa yang misi besar apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diturunkan oleh Allah, yaitu yatslu alaihim ayatihi, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membacakan kepada mereka ayat-ayatnya dan juga menyucikan jiwa mereka, dan juga mengajarkan mereka Alkitab, Al-Quran, ya, dan hikmah adalah as-sunnah, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Memang secara faktual baginda Rasulullah SAW dipilih oleh Allah, manusia pilihan, dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala diturunkan di Mekah pada saat itu, ya. Dan kita pahami, para penulis sirah nabawiyah pasti semuanya menjelaskan bahwa sebelum Rasulullah SAW itu dilahirkan, diutus ya sebagai nabi dan rasul, khususnya di Mekah pada saat itu, seluruh permukaan bumi khususnya di Arab sendiri itu mengalami kondisi yang disebut dengan kesesatan atau kejahiliahan, penuh dengan kegelapan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghilangkan kebodohan itu, untuk menghilangkan kegelapan itu dengan menghadirkan cahaya, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui apa? Membacakan kitab, ya, Al-Quran, menyucikan jiwa-jiwa mereka, ya, mengajari mereka Al-Quran dan juga As-Sunnah. Itulah yang akan membersihkan manusia dari kesesatan. Baik para pemirsa, kita masuk ke bagian yang pertama, wajib mencintai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Peringatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah salah satu wasilah, sarana untuk terus memelihara rasa cinta atau mahabbah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi momentum Rabiul Awal ini kita jadikan sebagai sarana untuk apa? Memelihara rasa cinta kepada beliau. Walaupun rasa cinta tidak hanya di bulan ini, tetapi di momentum ini kita gelorakan. Ya, bagi mereka mungkin yang selama ini lupa dengan junjungannya, dengan nabinya, maka
Di bulan ini kita, Masya Allah, ada momentum untuk memelihara dan memantik cinta kita kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai beliau tentu tidak seperti mencintai sama manusia. Kalau kita bicara tentang cinta, itu adalah sesuatu yang memang fitrah ada dalam diri manusia. Tetapi cinta kepada beliau tidak seperti cinta kepada manusia yang lain. Karena kecintaan seorang muslim kepada beliau harus di atas kecintaan kepada yang lain. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al Bukhari, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wa nasi ajmain. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga ia itu menjadikan aku, yaitu adalah Rasulullah, lebih dia cintai daripada orang tuanya, anaknya, dan segenap manusia yang lain. Jadi cinta kita, orang-orang yang beriman itu kepada beliau, itu cintanya harus melebihi daripada yang lain. Harus lebih cinta Rasulullah dibanding dengan bahkan orang tua kita, ya, anak-anak kita, dan segenap manusia. Padahal mencintai ini adalah menjadi persoalan yang juga penting. Sesama muslim kita harus mencintai, tapi cinta pada Rasulullah harus di atas segala-galanya. Karena itu kaum muslimin, para pemirsa, mencintai Nabi Muhammad SAW ini hukumnya wajib. Ya, karena Al-Quran itu telah mengancam dengan keras siapa saja yang cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terpalingkan oleh kecintaan kepada yang lain. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala ingatkan dalam surah At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun tahshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrihi wallahu la yahdil qaumal fasikin. Jadi menarik sekali di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan ada beberapa cinta yang fitrah ada dalam diri manusia. Namun Allah ingin menunjukkan level-level cinta itu dan bagaimana kita bisa menempatkan cinta itu dengan benar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, katakanlah jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, keluarga kalian, dan juga harta kekayaan yang kalian usahakan, perniagaan yang kalian khawatirkan kerugiannya, dan juga tempat tinggal yang kalian sukai, itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya, serta jihad fisabilillah, maka tunggulah sampai Allah nanti mendatangkan keputusannya, artinya ada azabnya. Dan Allah tidak memberikan petunjuk kepada kaum yang fasik. Jadi Masya Allah ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana ada tangga-tangga cinta yang sebenarnya itu adalah fitrah ada dalam diri manusia. Nggak salah kita mencintai bapak kita. Justru kita itu masa ada anak tidak mencintai kepada orang tuanya. Ya, diminta kita untuk cinta pada orang tuanya, untuk mencintai kepada putra-putrinya, saudara-saudaranya, ya, bahkan kepada istrinya, ya, keluarga mereka, atau harta kekayaan, atau perniagaan bisnisnya yang senantiasa dikhawatirkan, atau orang yang ingin memiliki tempat tinggal yang bagus gitu. Semuanya adalah fitrah. Tapi Allah Subhanahu wa taala ingin meletakkan kalau cinta ini, bahwa sesuatu yang fitrah ini yang memang harus ada dalam diri manusia ini memberikan dampak kebaikan bagi kehidupan kita, khususnya pada kaum muslimin, jangan sampai cinta itu diletakkan jangan sampai cinta ini diletakkan di atas cinta kepada Allah dan Rasulnya dan jihad fisabilillah. Artinya bahwa sebagai paradigma pemikiran yang penting bagi seorang muslim, maka tiga cinta ini harus kita optimalkan di atas segala-galanya, yaitu cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, dan jihad fisabilillah. Ini adalah tiga pilar cinta dalam hidup kita yang harus menjadi naungan di atas cinta-cinta kita kepada yang lain.
sebagaimana yang disebutkan di dalam surah At-Taubah 24 ini. Nah, oleh sebab itu, siapapun yang mencintai Allah dan Rasul-Nya sepenuh hati, yang terus ia pertahankan sampai mati, ia pastikan akan bersama-sama dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di surganya kelak. Masya Allah. Siapa saja yang betul-betul menjaga cinta Rasulullah SAW kepada Rasulullah, maka nanti jaminannya kita akan bersama beliau. Sebab beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, anta ma'a man ahbabta. Ya, engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Hadis ini disampaikan ketika Rasulullah menyampaikan bahwa ada seseorang yang sangat mencintai beliau, bahkan modalnya itu adalah mencintai beliau. Maka Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man ahbabta. Engkau akan bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau akan bersama orang yang engkau cintai. Kalau cinta kita pada Rasulullah sedemikian kuatnya, maka kita berharap kepada Allah bahwa kita akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, menarik sekali pemirsa. Ya, semoga masih membersami Al-Fakir di Bedah Buletin Dakwah Kafah sore hari ini. Baik, kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau tadi kita bicara tentang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kebaliknya, ya, maka haram menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jangan sampai kita menyakiti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memang jika kita memang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan setulus dan sepenuh hati, maka seorang Muslim tidak boleh sedikit pun menyakiti hati beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala telah mengancam dengan keras siapa saja yang menyakiti beliau, sebagaimana firman-Nya masih dalam surah At-Taubah 61, walladzina yu'dzuna rasulullahi lahum adzabun alim. Orang-orang yang menyakiti Rasulullah itu bagi mereka adalah azab yang pedih. Nah, oleh sebab itu, jika memang mencintai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setulus dan sepenuh hati, maka seorang Muslim tidak boleh sedikit pun membuat beliau marah. Pertanyaannya adalah, apa yang bisa membuat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah? Apa? Ya, maka kalau kita ingin tahu jawabannya ternyata, Masya Allah, dituturkan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini pernah datang menemui diriku, beliau bercerita dalam keadaan marah. Wah, Rasulullah pernah mendatangi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dalam keadaan marah. Maka aku berkata, siapa yang telah membuat engkau marah, wahai Rasulullah? Semoga Allah memasukkan mereka ke dalam neraka. Ya, maka beliau pun menjawab, awa masya'arti anni amartun nasa bi amri fa idahum yataraddaduna. Maka Rasulullah SAW menjawab dengan kalimat pertanyaan retoris, bagaimana perasaanmu jika aku memerintahkan orang-orang dengan satu perintah lalu mereka bimbang atau artinya ragu untuk melaksanakan perintah tersebut? Ya Allah, jadi ketika Ibunda Aisyah mengkonfirmasi kepada Rasulullah SAW, kenapa beliau itu dalam keadaan kok datang seperti dalam keadaan marah, gitu. Maka beliau memberikan jawaban, bagaimana perasaanmu? Ya, kalau ada orang yang aku perintahkan suatu perintah, maka dia bimbang, artinya dia tidak mau melaksanakan itu. Jadi kalau ada perintah, Rasulullah memberikan satu perintah, maka orang itu tidak mau menjalankannya, maka disinilah Rasulullah SAW itu marah. Artinya apa? Menjalankan perintah ini penting, ya. Maka dengan demikian sangat jelas, wahai pemirsa, kaum muslimin, bukti cinta yang hakiki kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu mentaati beliau tanpa ada bimbang dan ragu, ya. Karena ketaatan kaum muslimin kepada beliau Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengantarkan mereka ke dalam surganya. Hal ini juga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam tegaskan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba.
Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggan. Qalu, ya Rasulullah, wa man ya'ba? Maka para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa mereka ini orang-orang yang enggan masuk surga? Masuk surga kau tidak mau. Maka qala man ata'ani dakhalal jannata wa man asani faqad aba. Maka Rasulullah SAW menjawab, siapa yang mentaati aku pasti masuk surga. Dan siapa yang membangkang kepadaku berarti hakikatnya ia enggan untuk masuk surga. Ya Allah. Ini menjadi pelajaran mahal sekali lagi kepada kita bahwa dalam hadis ini sebenarnya Rasulullah itu memberikan kabar gembira kepada kita. Selama kita itu, seluruh umatnya ini, itu pasti masuk surga. Setiap umatku pasti masuk surga. Cuma ada syarat dan ketentuan berlaku. Ya. Siapa mereka itu yang masuk surga? Sudah digitukan, kata Rasulullah masih ada orang yang enggan masuk surga. Maka sesungguhnya orang yang mentaati aku, perintahku, maka sesungguhnya dia adalah masuk surga. Dan orang yang tidak mentaatiku, orang yang membangkang atas semua perintahku, maka hakikatnya ia tidak masuk atau enggan untuk masuk surga. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari hadis Nabi SAW ini. Baik para pemirsa, kita lanjutkan pembahasan kita di bagian yang ketiga. Ya, maka bahan kita adalah bagaimana kita totalitas kita, ya, totalitas kita dalam ketaatan khususnya kepada Rasulullah SAW. Karena bukti cinta kepada Nabi SAW tidak lain adalah ketaatan total, sebagaimana dinukil dalam sebuah risalah, ya, risalah Al-Qushairiyah yang ditulis oleh Imam Al-Qushairi dalam risalah Qushairiyah. Dalam satu penggalan yang panjang itu ada satu penggalan yang pendek, beliau mengatakan inna min alamatil hubbi at-ta'at. Sungguh di antara tanda cinta itu adalah at-ta'at, yaitu adalah taat. Di antara tanda cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW itu adalah ketaatan. Nah, jika memang demikian kenyataannya, maka kaum muslimin ini wajib mentaati Rasulullah SAW dalam seluruh aspek kehidupan beliau. Bukan sekedar hanya aspek ibadah ritual dan juga akhlak beliau saja. Maka hal ini juga sekaligus menjadi bukti cinta hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita cinta kepada Rasulullah, ini menjadi bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni." Ya. Jadi bagaimana bukti kita? Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah Muhammad, ya, in kuntum tuhibbunallah, jika kalian itu benar-benar mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah aku. Makanya ikutilah aku adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara mencintai Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menarik sekali. Di dalam ayat tersebut itu ada frase fattabi'uni, ikutilah aku. Artinya ya maknanya adalah sifatnya umum. Karena memang tidak ada korinah atau indikasi adanya taksis atau pengkhususan, pembatasan atau takkid atau adanya tasyir atau penekanan hanya pada aspek-aspek tertentu yang dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi bersifat umum, ya. Nah, begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad berada di atas khuluq, ya, yang agung. Ya, menarik apa yang ada di dalam tafsir. Di dalam tafsirnya Imam Jalalain menyatakan bahwa kata khuluq ini dalam ayat tersebut bermakna adalah ad-din, jalan hidup. Ya, bukan hanya sekedar akhlak, tapi kata khuluq di sini, kata beliau Imam Jalalain di dalam tafsir Jalalainnya disebutkan bahwa yang disebut sebagai khuluq di sini adalah ad-din, agama, sistem hidup. Ya, oleh sebab itu ayat ini bisa kita maknai sungguh
engkau berada di atas agama atau jalan hidup yang agung. Dan tegasnya menurut Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dengan mengutip pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini bermakna juga sungguh engkau berada di atas agama atau jalan hidup yang agung, yakni al-Islam. Nah, Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala ini mengaitkan ayat ini yaitu dengan sebuah hadis yang diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha yang pernah mengatakan ketika ditanya berkaitan dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ditanya oleh Sa'ad bin Hisham mengenai akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, kana khuluquhul Qur'an, bahwa sesungguhnya akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Karena beliau, Ibunda Aisyah, selalu bersama beliau Rasulullah SAW, sehingga ketika ditanya oleh sahabat Sa'ad bin Hisham tentang akhlak beliau, ya, maka jawaban dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah kana khuluquhul Qur'an. Masya Allah. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Qur'an. Maka dengan ini jangan sampai kita memahami akhlak Rasulullah itu adalah perkara-perkara yang sempit semata. Nah, kaum muslimin pemirsa, dengan demikian maka dari apa yang bisa kita sampaikan tadi itu dapat disimpulkan bahwa cara untuk meneladani Nabi Muhammad SAW hakikatnya adalah dengan mengamalkan seluruh isi Al-Quran yang tidak hanya menyangkut ibadah ritual dan akhlak semata, tetapi juga mencakup seluruh aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah dan ibadah hingga berbagai muamalah seperti dalam bidang ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hukum, dan juga pemerintahan. Sebabnya Rasulullah SAW sendiri tidak hanya mengajari kita bagaimana mengucapkan syahadat, serta melaksanakan sholat, saum, zakat, dan haji secara benar, namun beliau SAW juga mengajarkan bagaimana mencari nafkah, melakukan transaksi ekonomi, menjalani kehidupan sosial, menjalankan pendidikan, melaksanakan aktivitas politik, yaitu mengatur urusan umat masyarakat, menerapkan sanksi-sanksi hukum, uqubat bagi para pelaku kriminal, serta mengatur pemerintahan atau negara secara benar sesuai dengan syariah Islam. Lantas, apakah memang ya Rasulullah SAW ini hanya layak diikuti atau diteladani dalam masalah ibadah ritual dan akhlak saja, tidak dalam perkara-perkara yang lainnya? Tentu jawabannya tidak. Jika demikian, maka mengapa, pertanyaannya, saat ini kita enggan meninggalkan riba dan transaksi-transaksi batil yang dibuat oleh sistem kapitalisme sekuler sekarang ini? Kenapa kita enggan mengatur urusan sosial, pendidikan, politik kita dengan aturan Islam? Kenapa kita enggan untuk menerapkan sanksi-sanksi hukum Islam seperti qisas, potong tangan bagi pencuri, rajam bagi pezina, cambuk bagi pemabuk, hukuman mati bagi yang murtad, dan sebagainya? Jika kita juga enggan mengatur pemerintahan ini atau negara ini dengan aturan-aturan Islam, bukankah semua itu justru pernah dipraktekkan? Apa yang kita sampaikan tadi itu, yang kita enggan-enggan tadi itu, yang merasa berat dalam hati kita tadi itu justru secara faktual pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW selama bertahun-tahun di Madinah dalam kedudukannya sebagai kepala negara Islam atau Raisud Daulah al-Islamiyah. Masya Allah. Nah, jadi ini sangat jelas. Dan kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegaskan di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat yang ke-7, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang Rasul bawa kepada kalian, maka terimalah. Dan apa-apa saja yang dia larang atas kalian, maka tinggalkanlah. Di dalam ayat ini, wama atakumur rasul, wama di situ ada kata ma, artinya apa saja,
yakni bermakna am, bermakna umum, yakni mencakup semua perkara. Namun sekali lagi, sayang, pada akhirnya kita harus jujur mengakui terkait peringatan Maulid Nabi SAW saat ini di tengah-tengah kaum muslimin justru banyak sekali kita temui sesuatu hal yang ironi. Buktinya pada setiap tahun Maulid Nabi SAW diperingati, akan tetapi korupsi yang diharamkan oleh beliau justru makin menjadi-jadi. Ekonomi ribawi yang beliau larang masih menjadi tumpuan di negeri ini. Dan itu tidak tersentuh, tidak pernah disampaikan. Padahal ini jadi persoalan yang sangat penting. Begitu pula ideologi yang diterapkan, bukan ideologi Islam yang dibawa oleh Nabi SAW, tetapi yang diterapkan justru ideologi kapitalisme sekuler dari Barat yang justru bertentangan dengan tuntunan beliau. Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber hukum peninggalan beliau juga terus dilucuti. Sementara hukum-hukum sekuler yang lahir dari proses demokrasi dianggap yang paling layak untuk diikuti. Itu yang terjadi ironinya. Setiap tahun Maulid Nabi SAW diperingati. Akan tetapi yang diterapkan dalam politik di negeri ini adalah sistem demokrasi yang diajarkan oleh para ahli barat sekuler seperti Montesquieu, John Locke, dan sebagainya. Bukan sistem pemerintahan Islam yang diwariskan oleh Nabi SAW, yakni khilafah Islamiyah yang sangat jelas dipraktekkan oleh Khulafaur Rasyidin. Padahal Rasulullah SAW telah bersabda dengan sangat jelas, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyina fatamassaku biha wa'adu 'alaiha bin nawazid. Kalian wajib berpegang kepada sunnahku dan juga sunnah khulafa'ur rasyidin yang mendapat petunjuk. Berpegang teguh kepada sunnah itu dan gigitlah itu erat-erat dengan gigi geraham kalian. Masya Allah. Baik, yang terakhir di dalam lembar hikmah Buletin Dakwah Kafah edisi 361 kita diingatkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah pula ayat yang ke-128, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari kalangan kalian sendiri. Berat terasa oleh beliau penderitaan kalian. Dia sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagi kalian. Dia amat belas kasihan lagi penyayang kepada kaum mukminin. Masya Allah, indah sekali, sangat komprehensif di Buletin Dakwah Kafah edisi 361, spesial edisi kelahiran, momentum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik pemirsa, marilah sejenak kita ikuti jeda tayangan berikut ini.
Alhamdulillahirrahmanirrahim, kaum muslimin, pemirsa YouTube channel Aroma Inspirasi Perubahan, rahimani wa rahimakumullah. Kami aturkan jazakumullah khair atas kesabarannya masih membersami Al-Fakir di bedah buletin dakwah kafah, buletin yang selalu senantiasa kita bedah dengan izin Allah di setiap Jumat sore ini. Menarik sekali, materi kita adalah bagian ekspresi cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW dan bagaimana manifestasi dari cinta ini yang sudah sangat luar biasa kita jelentrehkan, kita paparkan, jelaskan di media Buletin Dakwah Kafah, ya, tentang bagaimana sebenarnya hakikat cinta. Karena cinta ini itu menyampaikan cinta pada Nabi SAW itu mungkin mudah, tetapi bentuk rasa cinta kita itu nanti membutuhkan bukti, ya, bukti. Sebagaimana Qadiyat, ya, di dalam kitabnya Asy-Syifa fi Ta'rif Huquqil Mustafa, bahwa bukti nyata paling awal atas pengakuan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa al-iktida'u bihi wa isti'malu sunnatihi wa ittiba' aqwali wa af'alihi wa imtithalu awamirihi wa istinabu nawahi wa ta'addabu bi adabi. Jadi meneladani beliau, mengamalkan sunnah beliau, mengikuti ucapan dan perbuatan beliau, menjalankan perintah beliau, menjauhi larangan beliau, dan berusaha memiliki adab atau akhlak seperti adab atau akhlaknya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah bentuk rasa cinta kita, ya. Dan tentu kita di negeri ini sebagai negeri kaum muslimin yang kita tahu bahwa kita terpuruk. Dan sebenarnya kalau kita memahami momentum dan secara historis kita pahami kenapa para ulama-ulama dulu, para pembesar-besar kaum muslimin menghidupkan Maulid Nabi Muhammad SAW di tengah-tengah umat, tidak ada lain selain mencintai beliau SAW adalah untuk membangkitkan umat ini dari keterpurukannya. Dan sekarang ini kita pahami umat ini dalam kondisi keterpurukannya yang paling bawah. Dan keterpurukan ini diakibatkan karena kehilangan korelasi bukti cintanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Membawa risalah yang beliau bawa. Ketika umat ini, ya, tadi sebagaimana disampaikan, sudah tidak mencintai Allah, Rasul, dan jihad fisabilillah, yakni adalah berhukum dengan hukum Allah Subhanahu Wa Taala, lebih mencintai dunia ini dengan cinta-cinta yang beliau sampaikan tadi itu, ya, maka kondisi umat kita dalam kondisi terpuruk. Maka kuncinya kalau kita ingin kembali bangkit dan sebagaimana yang diharapkan oleh para pembesar kaum muslimin, oleh para ulama kaum muslimin ketika Maulid Nabi Muhammad SAW di momentum yang mulia ini, mari kita kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, karena ajaran inilah yang akan menjadikan kita umat yang mulia. Dan tentu kita akan mampu meraih kebahagiaan, bukan hanya di dunia ini, tapi juga di akhirat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, beliau menyampaikan, falau annal muslimina, yakni al-yawma, amilu bi ahkamil fiqhi wa dini, kama kana aba'uhum, lakanu arqal amami as'adan nasi. Andai kaum muslimin hari ini menerapkan hukum-hukum fikih dan syariah agama ini sebagaimana generasi pendahulu mereka pada masa lalu, niscaya mereka akan menjadi umat yang paling maju dan paling bahagia. Masya Allah. Ini adalah kuncinya. Mari kita jadikan Maulid Nabi Muhammad SAW 1446 Hijriah ini sebagai titik tolak kita membuktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW secara nyata, yaitu kita kembalikan kedaulatan hanya milik Allah dan Rasulnya. Kita kembalikan hak membuat hukum kepada Allah dan Rasulnya. Baik, semoga apa yang Al-Fakir sampaikan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Jangan lupa subscribe bagi para pemirsa yang belum, berikan komentar yang positif dan share kajian ini. Bedah Buletin Dakwah Kafah.
khususnya di edisi 361 ini secara luas kepada siapapun. Semoga kita mendapatkan pahala jarihnya. Mohon maaf apabila ada beberapa hal yang kurang berkenan. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mempertemukan kita di Jum'ah yang akan datang. Mohon maaf, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.